Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi, Ahmad Satria Fazur Rahman. Selamat malam kawan-kawan, para pecinta sepak bola dan juga tim nasional Indonesia dimanapun Anda berada. Tadi beberapa menit yang lalu kita telah menyaksikan pertandingan yang seru antara tim nasional Indonesia U17 melawan Korea Selatan U17. Lagi-lagi Indonesia mendapatkan lawan yang cukup baik ya setelah pertama mereka melawan Barcelona, kemudian juga melawan Kashima Antlers. Kali ini Indonesia mendapatkan tim kuat lagi yakni Korea Selatan U17. Dan lagi-lagi tim nasional Indonesia belum mampu menang satu match pun melawan tim dari luar negeri ya. Dan meskipun begitu, saya melihat hal-hal yang positif yang diperlihatkan oleh para punggawa timnas U17 di bawah asuhan Coach Bima Sakti ini, kawan-kawan. Di mana pertandingan melawan Korea Selatan ini adalah pertandingan terakhir sebelum mereka nanti akan bertolak ke Jerman. Dan bagaimana ulasan pertandingannya? Nah, begini kawan-kawan. Di pertandingan tadi Indonesia secara garis besar di atas kertas bermain dengan pola 4-3-3 ya. Di sana dengan menempatkan pemain Aulia di depan. Biasanya ada Arhan Kakak di sana, tapi Aulia diplot oleh seorang Bima Sakti di depan. Dan ini merupakan uji coba yang betul-betul uji coba menurut saya ya. Berbeda dengan uji coba sebelumnya saat melawan Barcelona, kemudian saat melawan Kashima Antlers di mana Coach Bima Sakti tidak memberikan banyak menit atau tidak memberikan kesempatan kepada banyak pemain. Nah, saat lawan Korea ini Bima Sakti memberikan banyak pergantian pemain nih. Sehingga bukan satu 2 3 orang saja yang memiliki menit bermain, sehingga banyak pemain yang juga memiliki menit yang bermain. Ada juga pemain yang baru yang dimunculkan di tim ini, sehingga menit bermain, kemudian pengalaman atau experience itu akan didapatkan oleh mereka. Ini langkah yang bagus yang diperlihatkan oleh Coach Bima Sakti. Mungkin belajar dari 2 match sebelumnya nih kawan-kawan. Nah, Indonesia bermain berani nih. Lebih berani dari apa yang mereka tunjukkan saat melawan Barcelona. Eh jadi di awal-awal pun Indonesia mampu mempraktekkan pressing tinggi. Pressing tinggi. Akan tetapi Korea Selatan tidak juga takut karena mereka memiliki titel apa singanya Asia sehingga mereka membalas dengan pressing tinggi juga. Nah, ada beberapa hal atau beberapa kesempatan tim nasional Indonesia sulit membangun build up serangan dari bawah nih kawan-kawan ya. Akan tetapi saya jempol ya, memberikan apresiasi tinggi kepada Sultan Zaki yang di babak pertama mampu menahan banyak serangan dari Korea Selatan. Jadi Indonesia di pertandingan ini kalah 1-0, hanya tipis saja. Namun Korea memiliki kesempatan nih untuk memperlebar jarak di babak kedua, yakni di menit ke-66. Adanya kesalahan ya dari pemain belakang Indonesia sehingga bola hasil umpan cutback itu yang harusnya dapat diantisipasi, tapi pantulan dari seorang goalkeeper itu ternyata menghampiri pemain dari Korea Selatan, yakni Gaon ya di menit ke-65 nomor 11 ini sehingga dia mampu menyodorkan bola ke gawang tim nasional Indonesia. Kemudian ada juga penalti ya, tadi memperlebar jarak itu. Ada penalti tapi mampu digagalkan oleh Mister Gawang. Nah, secara keseluruhan saya akan berbicara secara keseluruhan saja ya. Pertandingan tadi Indonesia melawan Korea Selatan, apa yang kawan-kawan bisa lihat? Saya ingin bertanya dulu kepada kawan-kawan. Ada sesuatu yang menurut saya eh, Indonesia memang bermain baik ya, tapi Korea Selatan mencoba untuk bermain sesuatu nih kawan-kawan. Korea Selatan mencoba untuk melakukan sesuatu. Jadi melawan Indonesia ini mereka betul-betul menganggap melawan Indonesia ini adalah sebuah latihan. Jadi latihan, yang saya lihat seperti itu kawan-kawan. Tanpa mendiskreditkan perjuangan para tim nasional, para punggawa tim nasional U17 ini. Para pemain yang bagus, Sultan Zaki bagus, kemudian tadi juga Denis Figo bagus, kemudian Jidabin ya, luar biasa bagus sekali Jidabin.
Kemudian juga tadi lupa lagi saya yang di sayap kiri Indonesia itu yang mampu beberapa kali menusuk pemain menusuk lini belakang dari permainan Korea Selatan. Nah, itu bagus sekali. Nah, tapi ada sesuatu nih yang ditunjukkan oleh Korea Selatan nih kawan-kawan. Jadi yang saya lihat dari Korea Selatan, mungkin ini instruksi dari seorang pelatih ya. Korea Selatan tidak ingin terlalu banyak menggunakan umpan-umpan silang, padahal mereka secara postur dan juga secara fisik mereka memiliki kekuatan dan juga memiliki kelebihan itu. Jadi kelebihan di Korea Selatan itu ada di bola atas salah satunya ya, header. Selain mereka memiliki tinggi yang bagus, masa otot mereka lebih baik daripada para pemain tim nasional Indonesia. Ini terlihat dari beberapa kali mereka bertabrakan atau melakukan body charge dengan para pemain Indonesia. Jadi pemain Korea Selatan selalu menang karena mereka memiliki masa otot yang lebih baik daripada tim nasional Indonesia. Selain itu, passing-passing mereka lebih akurat. Jadi menurut saya mereka tidak banyak melakukan umpan-umpan silang ya dari sisi sayap kiri dan juga sisi sayap kanan. Selain itu, mereka terus mencoba untuk melakukan cutback dan cutback. Jadi mereka kelihatan seperti berlatih cutback ya. Jadi ketika pemain sayap mendapatkan bola, mereka selalu ingin mencoba untuk menusuk ke dalam, lebih dalam lagi, kemudian menggiring bola agak lebih dalam lagi menebak ke gawang untuk memberikan cutback dan memberikan bola kepada lini kedua mereka, tidak memberikan kepada striker yang sudah berada di sejajar dengan pengumpan tadi. Akan tetapi ingin selalu memberikan umpan cutback. Ini kelihatan diulang-ulang oleh Korea Selatan, kawan-kawan. Diulang kembali saat menempatkan bola, lagi-lagi ke sayap, kemudian cutback. Jadi yang saya lihat dari pemain Korea Selatan ini, mereka betul-betul menganggap ini sebagai latihan, kawan-kawan. Untuk apa? Untuk menghadapi nanti Piala Dunia. Ini pendapat saya pribadi. Nggak tahu bagaimana pendapat Anda sebagai penonton. Jadi coba lihat, perhatikan saja. Mereka jarang sekali melakukan umpan swing, kemudian tidak banyak melakukan shoot on target. Mereka selalu menginginkan untuk melakukan cutback dan cutback. Nah ini memang instruksi dari pelatih. Nah, tapi menurut hemat saya ya, saat cutback itu banyak gagal, harusnya mereka melakukan swing sekali-kali atau melakukan beberapa umpan terobosan ke tengah. Umpan terobosan di tengah, kemudian terkadang juga mereka harus melakukan umpan-umpan maksud saya tembakan-tembakan jarak jauh jika halnya pemain Indonesia itu sangat rapat. Akan tetapi pemain Korea lagi dan lagi di banyak kesempatan mereka mencoba untuk melakukan cutback dan mencoba untuk berlatih maksudnya latihan bermain di sudut-sudut dan ruang-ruang sempit. Nah, ini juga kelebihan dari Korea Selatan saat melawan Indonesia. Mereka mampu bermain di ruang yang sempit, apalagi di babak pertama. Kalau di babak kedua, itu memang Indonesia bermain lebih baik ya di sana, sehingga banyak serangan-serangan juga yang dilakukan oleh tim nasional Indonesia, meskipun serangan tidak berbuah hasil. Tapi tidak apa-apa. Yang saya suka dari sepak bola, jika saya ingin menjadi pelatih misalnya, kita build up dari belakang. Tujuannya adalah finishing, entah itu masuk atau tidak, yang penting ada finishing di sana. Jadi ingin sekali build up serangan diakhiri oleh finishing, build up serangan akhiri oleh finishing. Jangan sampai build up kita itu terpotong oleh lawan. Jadi selalu progres ke depan, saat progres ke depan langsung finishing, lakukan finishing, entah entah bagus atau tidak, finishing itu butuh. Nah, kemudian kawan-kawan, ada perbedaan jauh ya antara tim nasional Korea dengan Indonesia dari segi passing. Dari segi passing, ketika melihat para pemain Indonesia itu passingnya masih tidak ada power di sana. Sedangkan ketika melihat permainan Korea, passing-passing cair, powernya itu sangat kuat nih kawan-kawan. Jadi mereka menendang passing juga dengan kekuatan yang agak lebih, powernya ada, sehingga terlihat passing-passing itu bertenaga dan sulit untuk digapai oleh pemain tim nasional Indonesia. Nah, tapi Indonesia secara keseluruhan bermain lebih baik, lebih padu. Mereka saat pressing secara unit.
Ada beberapa saja kesalahan di sini, tapi Iqbal Dwi Jangge bermain yang bagus ya. Kiper juga bermain bagus, luar biasa semuanya. Meskipun saya lihat bahwa Korea itu terlihat terkesannya itu kayak latihan betul-betul melakoni ini sebagai latihan, tapi tim nasional Indonesia tentu tentu tim nasional Indonesia juga menganggap ini sebagai latihan, sebagai laga percobaan. Karena menang atau kalah di sini nggak penting kawan-kawan. Ini hanya friendly match. Indonesia menang bagi Korea tidak penting juga. Korea menang bagi Indonesia janganlah dianggap sangat-sangat apa saat kita kalah sangat-sangat memalukan ya tidak, karena ini 1-0 kalah menurut saya adalah hasil yang bagus. 2-0 saja nggak apa-apa, meskipun itu 4-0 3-0 itu dimaklumi karena memang tujuan dari laga uji coba atau laga persahabatan ini untuk melihat kapasitas pemain, semua pemain, kemudian bagaimana eh, apa gameplay di lapangan apakah baik atau tidak. Kita coba lagi yang lain, kita coba lagi yang lain, dan ini yang diterapkan oleh pelatih Korea Selatan. Cerdik sekali pelatih Korea Selatan ini. Yang tidak boleh kalah itu saat FIFA Matchday, yang tidak boleh kalah itu ya. Kemudian saat apa? Kualifikasi dan juga saat turnamen. Tentunya turnamen yang di bawah kalender FIFA. Nah, itu yang betul-betul harus diperhatikan oleh siapa? Oleh kita. Kalau friendly match, nggak usah terlalu panas-panas lah. Dan ini hanya friendly match ya, laga uji coba namanya juga. Sehingga kalah menang itu tidak apa-apa, dan saya melihat progres yang baik di tim nasional Indonesia. Mungkin setelah masuknya Frank Warmuth ya dari Jerman itu memberikan masukan-masukan kepada seorang Bima Sakti, dan saya mengharapkan ada beberapa juga pemain diaspora, pemain tim nasional berasal dari diaspora yang juga ikut bergabung, karena diakui atau tidak memang mereka memiliki pengetahuan yang lebih baik olah bolanya daripada kita. Diakui atau tidak, senang atau tidak, ya memang kita harus jujur bahwa mereka memiliki kualitas yang lebih baik, terutama dari segi passing. Tentu kita melihat coba Korea dengan Indonesia ya. Enggak, bukan rahasia umum lagi, mereka memiliki kualitas passing yang lebih baik. Meskipun tadi itu agak terganggu memang dengan situasi dan kondisi lapangan. Lapangan yang tidak representatif menurut saya. Kenapa lapangan yang tidak representatif, yang kurang, bukan tidak, yang kurang representatif, ya mohon maaf, itu selalu saja dipakai oleh PSSI. Nah, ini rentan terhadap cedera ya. Kemudian pantulan bola itu tidak nikmat untuk diikuti. Tapi apapun itu, terima kasih kepada PSSI. Apapun itu karena telah memberikan lawan yang kuat bagi tim nasional Indonesia. Nah, lawan yang dilawan oleh tim nasional Indonesia dari awal itu selalu lawan-lawan kuat, belum pernah melawan tim-tim yang setara atau yang di bawah dari tim nasional Indonesia. Memang jika untuk meningkatkan motivasi pemain, kita harus memberikan kemenangan ya, kemenangan. Tapi ini adalah Piala Dunia nih kawan-kawan. Tim nasional harus mendapatkan ujian dan cobaan yang berat dari lawan-lawan yang berat pula. Jadi agar terbiasa mereka bermain melawan tim-tim yang berat. Oke kawan-kawan, itu saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Lumayan bagus pemain tim nasional Indonesia menunjukkan progres yang luar biasa. Mudah-mudahan tim nasional U17 di bawah asuhan Bima Sakti ini mampu terbang tinggi dan menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia bisa, dan juga Indonesia memiliki kekuatan untuk bisa menyaingi tim-tim nasional yang memiliki tradisi sepak bola yang bagus di Piala Dunia. Saya Ahmad Satria Fazur Rahman. Nantikan video-video saya di kesempatan yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.